Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terkhusus dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Ibu Anissa Alifa Ramadhani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Nur Anggreni selaku moderator dan presentator kedua yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 11 pada hari ini dengan tema analisis masalah inflasi. Materi tersebut akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Siti Chania selaku presentator pertama. Bersamaan dengan tema pada hari ini, pokok pembahasan materi terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian inflasi. Yang kedua, timbulnya inflasi. Yang ketiga, jenis-jenis inflasi. Yang keempat, dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang kelima, cara mengatasi inflasi. Baiklah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya persilahkan Siti Chania selaku presentator pertama untuk membahas waktu dan perhatian untuk Anda. Di sini ada pengertian inflasi. Inflasi adalah keadaan yang menunjukkan kenaikan harga-harga secara terus-menerus. Menurut Bank Indonesia, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, pengertian inflasi dapat dikatakan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi bisa terjadi. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Selanjutnya, penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, tingginya permintaan. Jika permintaan terhadap sebuah barang atau jasa naik, maka hal itu akan mengakibatkan penyediaan faktor produksi dan barang menjadi menurun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas, bahkan tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang itulah yang menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Yang kedua, meningkatkan biaya produksi. Alasan kedua yang menjadi penyebab inflasi adalah karena adanya dorongan kenaikan terhadap biaya produksi. Hal itu terjadi dalam jangka waktu tertentu dan secara terus-menerus. Secara umum, penyebab inflasi akibat kenaikan biaya produksi adalah karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Inflasi ini dapat terjadi pada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, jumlah uang beredar bertambah. Teori ini dikemukakan oleh para kaum klasik. Mereka mengatakan bahwa ada sebuah keterkaitan antara jumlah uang beredar dengan harga-harga barang. Jika jumlah barang tetap tetapi jumlah yang beredar lebih banyak, maka harga akan menjadi mahal. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka itu dinamakan inflasi. Yang keempat, akibat perilaku masyarakat. Ini dinamakan sebagai inflasi ekspektasi. Penyebab inflasi ini terjadi akibat dari perilaku masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Inflasi jenis ini tergolong sulit terdeteksi sebab kejadian inflasi ini tidak terlalu signifikan. Yang kelima, struktural ekonomi yang kaku. Seorang produsen tidak dapat mencegah dengan cepat terkait kenaikan permintaan yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk. Pada akhirnya, permintaan sulit terpenuhi ketika ada pertumbuhan jumlah penduduk. Yang keenam, kekacauan ekonomi dan politik. Bila sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. Hal ini juga terjadi di Indonesia, tepatnya ketika ada kekacauan politik dan ekonomi. Hal tersebut pada tahun 1998 silam. Pada masa itu, level inflasi di Indonesia bahkan menyentuh angka 70%. Padahal level inflasi cenderung normal, berkisar dari 3% sampai 4%. Yang ketujuh, keputusan perusahaan. Keputusan perusahaan juga bisa menjadi salah satu penyebab inflasi. Perusahaan yang membuat barang populer sering menaikkan harganya. Hal itu dilakukan hanya karena konsumen bersedia membayar harga yang diinginkan tersebut. Perusahaan juga akan menaikkan harga secara bebas.
Terlebih ketika barang yang dijual adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan para konsumen. Contohnya seperti kebutuhan sehari-hari, gas dan minyak. 8. Utang nasional. Ketika utang di suatu negara meningkat, maka umumnya pemerintah memiliki dua opsi. Pertama, pemerintah dapat menaikkan pajak. Kedua, pemerintah mencetak lebih banyak uang untuk melunasi utang negara tersebut. Bila pajak mengalami kenaikan, maka bisnis akan bereaksi. Mereka akan menaikkan harganya. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak di perusahaan tersebut. Jika pemerintah memiliki pilihan kedua, maka hal itu akan berdampak pada peredaran uang di masyarakat. Hal itu mengarah kepada kenaikan harga dan devaluasi mata uang. Yang terakhir, faktor luar negeri. Penyebab inflasi adalah tidak hanya berasal dari faktor internal saja, namun inflasi juga bisa berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor dari luar negeri. Contohnya seperti adanya kenaikan dalam harga minyak mentah. Kenaikan pada komoditas impor lainnya juga berpengaruh, seperti bahan makanan dan bahan minuman. Terlebih kenaikan tersebut terjadi secara berkelanjutan. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan adalah di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang bisa membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Kenaikan harga pada inflasi sedang berkisaran antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin lagi menabung di bank karena bunga bank juga lebih kecil daripada lajunya inflasi. Kenaikan harga pada inflasi berat berkisaran 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat adalah inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan karena kenaikan harga pada inflasi ini di atas 100% per tahun. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil, serta dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, inflasi menengah. Inflasi menengah ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, dan memiliki sifat akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu cukup singkat. Artinya harga-harga pada minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga pada minggu atau bulan lalu. Kemudian pada minggu atau bulan depan akan kembali meningkat, dan begitu seterusnya. Efek yang dirasakan yaitu keadaan perekonomian terasa semakin berat dan susah. Yang ketiga, inflasi tinggi. Inflasi tinggi ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi ingin menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga-harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Misalnya saat keadaan perang yang ditutup dengan mencetak uang. Yang ketiga, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Domestic inflation contohnya adalah seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, gagal panen, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah biasanya akan menginstruksi kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan. Adapun hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dalam negeri adalah meningkatnya biaya produksi dalam negeri dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang.
sementara kenaikan penawaran tidak bisa mengimbanginya. Yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri atau import inflation. Import inflation timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, dan biasanya sebagian besar usaha produksinya menggunakan bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya perdagangan internasional. Yang keempat, berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan agregat yang melebihi penawaran agregat. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi, antara lain naiknya bahan baku, tuntutan kenaikan gaji buruh, devaluasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dampak inflasi akan menurun kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap. Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Yang kedua, distribusi pendapatan akan memburuk. Inflasi akan menguntungkan apabila tingkat pendapatan suatu negara lebih tinggi dibandingkan lajunya inflasi. Namun, secara umum, jumlah yang memperoleh keuntungan lebih sedikit dibandingkan mereka yang merugi. Oleh karena itu, pembagian pendapatan masyarakat di suatu negara tidak rata atau berat sebelah. Yang ketiga, suku bunga akan meningkat. Lembaga-lembaga keuangan akan menerapkan suatu kebijakan untuk menambah tingkat suku bunga pinjaman agar tidak terjadi penurunan pada nilai mata uang. Namun di sisi lain, peningkatan bunga pinjaman akan menghambat pengembangan usaha karena dapat mengurangi minat investor untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, mendorong inflasi spekulatif. Para investor cenderung akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk investasi spekulatif, yakni dengan membeli barang-barang berharga yang akan lebih menguntungkan pada saat dijual. Nilai barang spekulatif tidak menurun karena kasus inflasi di suatu negara. Contohnya seperti tanah, emas, dan sebagainya. Yang kelima, distribusi barang tidak merata. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi penduduk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi. Selain itu, distribusi juga akan menumpuk kepada masyarakat yang memiliki uang banyak. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Laila. Baik, terima kasih Chania. Untuk materi selanjutnya itu ada cara mengatasi inflasi. Inflasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor jika tidak dikendalikan. Inflasi akan tidak terkontrol sehingga dapat berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi sebuah negara. Inflasi tidak dapat dikendalikan akan menurunkan daya beli masyarakat lantaran harga barang secara umum mengalami kenaikan. Tak hanya bagi masyarakat saja, namun inflasi yang berlangsung terus-menerus rentan menciptakan uncertainty atau ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi. Pemerintah bisa menekankan laju dan inflasi dengan melakukan beberapa cara. Untuk yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Untuk yang kedua yaitu ada kebijakan moneter, yang dimana antaranya itu ada cadangan minimum. Yang kedua ada tingkat diskonto atau discount rate, dan yang terakhir itu ada politik pasar terbuka atau jual beli surat-surat berharga. Dan yang ketiga di sini ada kebijakan non fiskal dan non moneter. Kebijakan non fiskal dan moneter ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Setidaknya terdapat 5 cara yang termasuk ke dalam kebijakan non fiskal dan non moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama di sini ada menambah hasil produksi, yang kedua ada mempermudah masuknya barang impor, yang ketiga ada menstabilkan pendapatan masyarakat, yang keempat ada menetapkan harga maksimum, yang kelima di sini ada pengawasan distribusi barang.
Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu apabila inflasi ditekankan dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran, sedangkan tingkat pengangguran adalah salah satu simbol dari rendahnya produksi nasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan. Ekonomi inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang sangat menarik untuk dibahas, terutama yang berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap agregat makroekonomi. Kenaikan harga karena inflasi dapat menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Inflasi yang tidak terkendali akan menurunkan daya beli masyarakat lantaran harga barang secara umum mengalami kenaikan. Tak hanya bagi masyarakat saja, namun inflasi yang berlangsung terus-menerus rentan menciptakan uncertainty atau ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi. Baik, terima kasih untuk sesi selanjutnya itu ditanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.